semuanya yang sudah siap di depan layar kaca. Anda pasti nungguin aku kan ya, karena kita akan sama-sama untuk rubrik No Secret. Saya Karus, ditemani oleh Daniel hari ini di pojok sana, dan sudah ada beberapa bintang tamu yang hadir untuk kita tanya-tanya dan berbagi ceritanya. Tapi kita mojok dulu dong ya, tentu saja untuk membahas apa sih yang masih ramai diperbincangkan, masih bersambung menuai polemik-polemik dan bahkan mengundang netizen untuk ikut berkomentar dan bahkan berspekulasi. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini yang jadi pojok dan masih ramai itu masih seputar ya kabar hubungan baru nih, pasangan baru yang di-ship oleh netizen, yaitu pasangan Cipel atau El Cipa. Aku nggak tahu deh itu yang mana ya. Ini gara-garanya apa ya kan? Gara-gara yang sekarang menjadi sorotan itu adalah postingannya mamanya Marsha Arwan. Which is Marsha Arwan itu dulu pernah dekat juga sama El Rumi ya. 5 tahun lah mereka tuh dekatnya, tapi udah putus dari sejak 2020. Udah lama banget ya kan. Kenapa jadi rame? Coba kita lihat dulu ya postingan mamanya. Nah ini tadinya mamanya tuh Instagramnya nggak di private ya. Aku belum sempat follow lagi. Di private. Bunyinya gini. Padahal cuma bunyinya gini loh. Ini juga nggak jelas buat siapa sebenarnya ya. Tapi mungkin kita lihat rangkaiannya ya. Semua orang layak diampuni dan diberi kesempatan. Tapi ada orang-orang yang tidak perlu kita pertahankan sebagai teman. Karena tidak semua orang harus selalu bersama kita. Itu biasa aja ya kan? Ya, cuman masalahnya yang menjadi pertanyaan adalah, kok mamanya sekarang udah unfollow Syifa Haju gitu kan? Ya. Padahal ini kan ya sebelumnya kan follow-followan. Iya kan? Sekarang nggak follow gitu. Ya. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa kok sampai ibu-ibunya aja follow-followan dipermasalahin? Karena kan Syifa sama siapa namanya? Marsha Arwan itu udah berteman lama ya, sahabatan kan, dekat dari kecil banget ya, udah main sinetron bareng gitu loh. Ya. Terus ada apa lagi sih sehingga membuat netizen curiga ya kan? Gara-gara 2 hari yang lalu juga Marsha Arwan ini nge-repost juga sebuah kutipan. Nah kebetulan Marsha Arwan ini juga lagi ada di Bali. Syifa juga lagi ada di Bali, El juga ada di Bali, beberapa teman yang lain juga ada di Bali. Kayaknya mereka tuh emang datang untuk ketemu sama Jennifer Koppen ya, mau menghibur mereka gitu. Jadi mereka tuh lagi sama-sama di Bali gitu kan. Tapi postingannya kok begini nih merepostnya. Let's meet again, smile to each other, ask how are we doing, rewrite our friendship again, and delete the chapter that I fall in love with you. Oke, terjemahannya setelah yang satu guys. Terjemahannya gini, ayo kita ketemu lagi, senyum lagi, saling senyum lagi, nanya gimana kabarmu, yuk kita tulis ulang lagi pertemuan kita dan hapus chapter atau bagian di mana aku jatuh cinta kepadamu. Jadi ini seolah-olah kayak udah yuk kita berteman, udah lupain aja yang dulu waktu kita tuh pernah ada rasa gitu kan. Nah ini kan nggak tahu buat siapa, tapi netizen menduga ini apa karena si tadinya sama siapa namanya Marsha Arwan, terus 5 tahun kemudian jadinya sahabatnya Marsha Arwan, sehingga jadi awkward gitu hubungannya, sehingga dia nulis kenapa sih nggak bisa berteman aja gitu kan ya. Gara-gara apa lagi? Gara-gara ada satu video ini juga sih yang seolah-olah tuh walaupun secuplik doang tuh video, tapi itu kelihatannya kayak Marsha Arwan itu kayak nggak sapa-sapaan gitu ya sama Syifa Haju, padahal mereka kan temenan. Sama El juga kayaknya nggak sapa-sapaan gitu, padahal kan sebelumnya kayaknya masih berteman deket lah gitu ya. Ya coba kita lihat videonya berikut ini. Ya, soalnya kan kalau kita lihat hubungan silaturahminya ya, baik El sama siapa Marsha Arwan aja, waktu bapaknya Marsha Arwan meninggal di tahun 2000 berapa tuh, 2020, 2021, 2000 itu kan El masih juga ikut melayat gitu kan. Nah terus sementara juga Marsha Arwan sama Syifa Haju tahun ini aja masih nonton konser bareng ya. Mana tuh nonton konser di bulan apa konser barengnya? Di bulan bukan yang ini, mana konser nih, oh iya To See You ini pada bulan Maret kemarin gitu kan. Nah sementara di Januari tahun lalu itu juga pergi bareng sama
Keisha Ratuliu juga ke USS yang tadi mana fotonya ini gitu ya, berarti menandakan mereka dekat. Tapi kok di video itu kayak gitu kan. Padahal di kawinannya si Torik juga ada kan, Marsha Arwan ada, si pasangan yang ditunggu-tunggu oleh netizen ini juga ada gitu kan. Tapi itu kan agak kelihatan di video tuh ada interaksi apa gitu ya, gitu kan. Gimana kalau kita tanya aja sama yang ada di foto tadi tuh yang USS. Ada Keisha Ratuliu. Kita baca komentar dulu ya. Nanti aja baca komennya, lihat dong profilnya Keisha Ratuliu berikut ini. Keisha Ratuliu, artis kelahiran 1998 ini sejak kecil sering mengikuti sang tante Mona Ratuliu syuting hingga diminta casting film Lupus Millenia saat usianya 2 tahun dan semakin dikenal lewat film Ratapan Anak Tiri tahun 2006. Perempuan yang menikah dengan Adi Permana pada Februari 2021 dan dikaruniai 2 anak ini Mei kemarin curhat di Instastory dituduh oleh ART-nya hanya beri makan sekali dengan tahu tempe dan istirahat 5 menit, namun Keisha mengatakan tuduhan tersebut tidak benar. Keisha yang tergabung dalam geng Mamayu bersama Lesti Kejora, Margin Wiherm, dan Syifa Haju ini 28 Juli lalu memposting foto bersama Syifa dan Margin serta Adi Permana, Ali Syakib, dan El Rumi pada slide selanjutnya setelah menghadiri kajian bersama pasca Syifa putus dengan Rizky Nazar. Bagaimana tanggapan Keisha dengan hubungan Syifa Haju dan El Rumi? Dan bagaimana tanggapan Keisha yang dituduh sang ART? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, ini sudah ada Keisha Ratuliu ya, oknum yang ada di tengah-tengah. Nah, kita lihat dulu fotonya yang tadi yang waktu di USS ya. Kita mau tanya, kamu tuh sebenarnya berteman deket sama dua-duanya deket banget? Deket banget sih? Deket banget. Aku sama Marsha deket banget, sama Syifa juga deket banget. Deket banget. Lebih lama mana kenalnya? Lebih lama Marsha, karena Marsha kan dari aku kecil, dari Ratapan Anak Tiri dulu sinetron. Kalau si Marsha sama Syifa aja itu deket juga. Dulu pernah setahu aku deketnya karena pernah satu sinetron, tapi deket banget lagi tuh gara-gara main sama aku. Jadi sekarang aku kan main banget lagi sama Marsha. Nah itu karena adanya aku jadi mereka deket banget lagi. Gitu. Oh, jadi bukannya akhirnya main bareng lagi. Bukannya dari dulu Syifa sama Marsha itu emang sahabatan gitu, nggak juga ya? Dulu emang mungkin sahabat deket, tapi mungkin kalau nama temenan kan nggak intens gitu. Oh iya. Gitu. Kalau sama kamu tuh anak dua ini suka curhat-curhatan juga? Sedikit-sedikit. Jujur aja lah. Berarti udah lama ya. Marsha pernah curhat ke kamu berarti? Iya. Syifa juga pernah curhat ke kamu? Iya. Pernah curhatin orang yang sama nggak? Coba kita lihat tuh komentar netizen dari yang tadi itu yang lagi rame tadi tuh seputar orang tuh menduga ini karena kalau sama-sama kenal kan hubungan silaturahmi sebelumnya juga baik, kok di satu video itu kok kelihatannya jadi awkward gitu, hubungannya kayak agak canggung, apalagi terus Marsha Arwan juga postingnya seperti itu lagi bunyinya ya. Ini ada netizen yang komentar gini, gue sedikit ngerti apa yang dimaksud mamahnya, kayaknya mamanya Arwan gak permasalahin Syifa pacaran sama El ya, which is karena itu udah 5 tahun yang lalu juga ya. Cuman kenapa pertemanan mereka renggang seperti orang yang gak kenal, gak saling sapa dan gak ada omongan apapun ke Arwan, kan mereka bersahabat katanya gitu. Masa ya. sih gak ada omongan apapun, kata siapa? Ada omongan apa? Ada omongan. Itu kan kata netizen. Yeah. Orang tuh yang tadinya nggak kenapa-kenapa bisa jadi kenapa-kenapa tau nggak gara-gara netizen. Makanya netizen tuh mulutnya harus dijaga. Tapi kalau lihat video tadi tuh, kan itu kan di sepenggal detik itu kan kelihatannya kayak Marsha Arwan di sana, pasangan baru ini di sini, terus kayak nggak cipika-cipiki gitu ya, gitu. Kamu ngeliatnya gimana sih? Aku kan nggak ada di situ, jadi sebenarnya aku nggak tahu banget. Tapi setahu aku, Syifa sapa. Tapi nggak ada di video itu, jadi saling sapa gitu. Cuman mungkin di situ video setelah sapa-sapaan gitu, dan itu kan rame banget ya. Jadi kayak mau saling ngobrol juga mungkin susah gitu. Iya kan mungkin bingung juga, bingung nggak sih gitu ya? Iya bingung pasti kan. Kamu kalau di posisi itu kan bingung ya. Nanti udah bukan muhrim kan? Udah bukan pacarnya, ntar gimana gitu nggak sih? Gitu nggak sih? Kok kalau menurut aku, kalau hal yang katanya kan netizen sekarang etika pertemanan gitu kan. Kalau etika pertemanan tuh menurut aku kesampingin deh. Soalnya kalau jodoh itu kan udah Allah yang atur. Ya kan, mau etika pertemanan kayak apapun, kalau udah jalan Allah gimana? Tapi pasti emang ada awkward momennya. Pasti ada yang oke sama misalkan mantannya
punya hubungan sama temennya gitu. Pasti awal akan awkward, tapi menurut aku seiring berjalannya waktu akan sembuh sendiri. Itu juga udah lama ya? Iya, itu udah lama, udah 5 tahun yang lalu Marsha sama El putus. Emang sebenarnya pernah deket lagi, cuman ya cuma sedekat itu aja. Dan itu kan menurut aku mereka juga beda ya. Dalam keyakinan. Ya agak ya, lebih sulit lah banyak tantangannya. Komentar netizen lagi kita baca coba ya. Berikut. Mulai deh netizen, tolong jangan bentuk Fuji part 2 ya, bukan Fuji part 2. Fuji padahal nggak ngapa-ngapain. Iya, Fuji kenapa ya, kasihan cukup dia. Belum tentu juga si ibu nyindir Syifa. Iya juga sih. Yang berikutnya coba baca lagi. Emang fix buat Syifa. Siapa tahu bukan buat Syifa, Suzun dan Sotoy gitu. Ini ada yang belain mamanya Marsha. Yang berikutnya. Netizen jangan panas-panasin. Kadang kita memperkeruh hubungan orang lain, padahal kadang mereka nggak kenapa-kenapa. Jangan nambah dosa, wahai netizen. Ada lagi komentarnya lagi. Kok beda perlakuan sih? Kok beda perlakuan sih netizen? Syahrini menikah dengan mantannya teman dibully, sedangkan yang ini dibelain. Ya mungkin karena beda lama putusnya kali. Iya. Oh iya. Udahlah. Gak ada lagi komentarnya, gak ada. Apa sih tapi yang kan postingan Marsha Arwan tuh yang dia nge-repost, yang dia bilang katanya yuk senyum lagi apa segala macam. Kalau kamu baca ini nih, let's meet again, smile to each other, as how are we doing, rewrite. Aku nggak tahu sih, tapi ini buat siapa? Kamu nggak mau telepon aja tanya? Dia lagi di Bali. Iya, di Bali juga kan barengan sama. Di Bali, tapi Syifa udah pulang duluan. Oh, udah pulang. Marsha masih di Bali. Marsha masih di Bali. Oke, sekarang kita mau tanya juga nih ya. Ini salah satu ya teman yang paling ya termasuk awal-awal yang akhirnya memposting sebuah acara di mana ada Syifa, ada El. Nyampe rame lagi ya. Coba kita lihat ada postingan sudah kajian. Karena gemes banget. Ini gemes banget sih emang ya kan. Terus udah gitu kan ini cewek, terus yang slide berikutnya cowok, which is ya itu kan suami-suaminya ya. Ini ceritain dong. Ini kajian kalian tuh biasanya rutin gitu atau? Enggak, beberapa kali suka kajian bareng. Nah, sama ini Syifa? tuh ya sama Syifa. Ini tuh Mufti Meng kalau nggak salah, apa namanya, kajian Mufti Meng. Nah, sebelumnya emang kita janjian makan siang bareng. Oh, sebelumnya. Jadi ini sebelum acara. Sebelum acara. Oh, oke. Nih, soalnya ini kan Margin lagi komentar ini. Akhirnya tayang juga nih foto setelah kita. Gak lama-lama banget, lebay deh Margin. Gara-gara Margin ngomong lama. Gara-gara Margin jadi dibilang selingkuh si Syifa, padahal enggak. Ya Allah. 21 Juli. Karena katanya Margin biasanya mungkin update 21 Juli foto 21 biasanya juga dia mau real update. time postingnya, sekarang kan harus disimpan-simpan dulu. Nunggu seminggu aja Margin nggak sabar iya, ya kan. Ya tapi Allah. biasanya kalau kajian-kajian kamu sering ketemu sama Syifa? Sama Syifa kayaknya ini kajian keberapa? Kedua deh. Ketemu sama Syifa. Pernah ketemu sama El juga nggak di kajian? Aduh, nggak pernah. Kan kalau kajian beda cewek cowok. Ya kan ketemu di parkiran nggak sih? Oh, nggak pernah ketemu. Nggak pernah. Baru kali ini aja nih. Baru kali ini. Itu si El juga ikut kajian? Ikut kajian. Ikut kajian. Tapi karena kan El juga kenal sama Adi. Oh iya. Temennya banyak ya? Iya, temennya banyak. Maksudnya kenal sama Adi itu gimana? Ya kenal sama Adi, jadi kajiannya bareng Adi gitu, sama Ali juga. Maksudnya beda kajian? Oh nggak beda kajian kan, cewek-cewek, cowok-cowok dipisah. Ya. Oh, jadi aku mesti tanya Adi ya? Iya, mesti tanya Adi. Adi, El itu emang sering kajian atau karena setelah ada Syifa aja dia ikut kajian? Enggak dong, pasti kayaknya ikut-ikut kajian juga deh. Okay. Iya, sama papahnya. Iya. Tapi kan kamu gitu kayak posting itu tuh kayak ikut seneng, apa sih bikin kamu gemes gitu? Aku ikut seneng soalnya aku tahu El orang baik gitu, Syifa orang baik, ya mereka cocok lah gitu. Ikut seneng ya. Ya terus kayak mereka berdua tuh kalau bareng happy gitu, makanya aku juga ikut happy gitu. Nah sebelumnya kurang happy. Oh nggak tahu, aku nggak ikut-ikutan. Kamu kenal juga dong sama Rizky? Kenal dong, aku follow-followan juga. Masa nggak kenal? Kan 5 tahun pacaran sama sahabat aku, masa aku nggak kenal? Aku kenal. Iya. Kenapa Kak Ros? Kenal kok. Kenal ya? Iya. Kenal. Beda emang tapi mukanya Syifa sekarang sama dulu. Sama-sama happy kok. Takut salah deh aku. Oke, ini ada lagi video ulang tahunnya Syifa, kan ada El juga, dan di netizen juga salfok sama reaksinya Keisha. Ya kamu ya, Keisha ya, ikut kena komentar netizen juga ya. Emang ya, aku yang ini kurang tahu nih. Oh ya, ini kurang tahu. Iya. Kita lihat.
Komentar netizennya coba kita baca. Kesha Ratulio adalah kita semua. Gemes. Iya, aku kan ikut naik kapal, guys. Naik kapal berlayar ya. Iya. Itu istilah baru lagi, aku agak kurang paham. Itu maksudnya apa sih berlayar? Aku juga baru tahu loh. Baru tahu, iya. Shipping gitu Oh kan. iya, shipping berlayar. Oke, Mbak baru nggak, mohon maaf ya. Yang berikutnya komentarnya, terharu sama pertemanannya, katanya gitu. Ada lagi yang komen, meleng dikit ijab kabul nih mah. Yang berikut, paling suka pas Kesha Ratulio yang ketawa, dia ngeliat sahabatnya bahagia banget malam itu, katanya gitu. Yang berikut, ada lagi, udah habis ya. Tapi kamu kalau melihat Syifa, 3 hal tentang Syifa yang orang lain mungkin nggak tahu gitu, sifat-sifatnya atau kebiasaannya sih. Syifa tuh pekerja keras, hatinya lembut banget. Terus sebenarnya dia kan terlihat dewasa, tapi dia tuh sebenarnya kayak bayi gitu, kayak anak kecil gitu, yang kayak menye gitu. Menye gitu. Tapi dia tuh model yang apa sih, cepat move on kah atau sebenarnya lama mikir atau gimana? Kayaknya nggak cuma dia, semua orang kalau udah ada orang baru di depan ya, apalagi baik, ya kenapa nggak move on aja? Kenapa harus berlama-lama sama masa lalu? Gitu. Tapi bukan nyolong start, bukan? Enggak. Itu aku pastikan tidak. Bisa, kamu tahu tanggal jadiannya? Tahu? Enggak, udah jadian. Gimana? Tapi tahu, aku nggak tahu udah jadian atau belum. Beneran ini, kayaknya belum ya, kayaknya masih PDKT aja. Kenapa sih? Nggak, sumpah aku nggak tahu. Jadi kamu tahu apa? Aku taunya masih kenalan aja. Oh, tapi kamu tahu pasti bahwa ini tidak nyolong start? Tidak nyolong start. Aku tahu pasti, karena putus dulu, baru beberapa lama kemudian akhirnya mendekat L-nya. Karena itu semua dia curhatin ke kamu? Nggak tahu. Kalau nggak tahu dari mana? Iya sih, kamu lihat sendiri. Oh, korek terus ya kan. Tapi kita lihat ini kayaknya juga temennya banyak ya. Salah satunya juga ada geng Mama Yu ya, Mama Yu. Nih kan kalian juga sering kajian bareng gitu. Aduh, fotonya burem juga ya gitu. Kita mau nanya nih, siapa di antara geng ini ada siapa aja? Ada Syifa, Melody, Margin, Ira, Lesti, Aurel, Kadinda. Banyak ya. Oke, kita tanya. Siapa di antara geng itu yang paling bucin? Paling bucin? Kayaknya hampir semua bucin deh. Masa? Iya, Syifa kali ya bucin. Oh, Syifa, karena masih baru ya? Iya. Apa dari dulu dia bucin? Dari dulu dia bucin. Oh, dari dulu. Iya. Siapa yang labil? Dia yang mutusin, dia juga minta balikan. Hah? Ada nggak di antara teman-teman kamu yang labil? Kayaknya nggak ada deh. Labil. Nggak ada kayaknya. Aku kali yang labil, biar aman. Siapa yang paling royal, sering traktir? Banyak di sini tuh kalau lagi makan-makan rebutan traktir. Mau yang dong. Yang paling royal Margin. Oh, Margin, Aurel juga, Lesti juga. Oh, Lesti juga. Oke, siapa yang sering kalau janjian telat datangnya? Margin. Nggak apa-apa, tapi kan dia yang traktir habis itu ya. Siapa yang sering curhat galau? Kayaknya kita jarang curhat-curhatan galau deh. Baik. Siapa yang paling dewasa dan suka kasih masukan nasihat-nasihat gitu? Saling. Oh, saling? Semuanya dewasa. Jadi kalau misalkan lagi ada yang curhat, semuanya kasih tanggapan yang baik. Oh iya? Iya, benar. Oh, nggak ada yang paling apa, nggak ada ya? Karena hampir seumuran semua ya? Iya. Oh, oke. Kadinda, paling tua, Kadinda sama Melody, dia lupa lagi. Sisanya seumuran. Kita mau nanya sekarang sama Kesha ya. Setuju nggak setuju dengan hal-hal berikut ini? Setuju nggak setuju? Berhubungan baik sama mantan? Nggak tahu, nggak setuju. Kamu aja nggak setuju kalau kamu ya. Setuju nggak setuju? Kalau udah putus harus saling unfollow biar gampang move on. Setuju nggak? Setuju. Enggak juga sih, nggak tahu. Kalau aku iya. Oh, kamu kan ini tentang kamu ya. Setuju nggak setuju? Bahwa kalau sahabat kita pacaran sama mantan kita ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Setuju. Selama udah selesai dan udah agak lama, udah sembuh juga nggak apa-apa. Udah agak lama nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kalau baru sebulan? Baru sebulan nggak apa-apa juga kalau udah move on. Kan kita nggak ada yang tahu, move on bisa sehari, bisa 2 hari. Selama tidak ada yang keberatan, nggak ada masalah. Apalagi kan ini baru pendekatan, belum ada janur kuning. Iya, benar. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi. Kesha, kalau ada pertanyaan buat Kesha silakan ketik nanti aku bacakan. Kita bintang tamu kita selanjutnya ini ada yang baru saja hadir, anggota baru dari keluarga mereka, ada Angga Wijaya dan istrinya Ana. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Angga Wijaya, pria kelahiran 1987 ini merupakan mantan suami Dewi Persik yang pernah menikah selama 5 tahun dan
resmi bercerai pada Agustus 2022. Pria yang pernah menjadi pegawai bank ini pada Juni 2023 lalu menikah lagi dengan pengusaha asal Lombok bernama Nurul Kamaria atau Ana yang telah memiliki 2 anak dari pernikahan sebelumnya. 29 Juli kemarin, Angga mengumumkan bahwa Ana melahirkan anak pertama mereka dengan proses sesar, di mana selama kehamilan anak sempat mengalami berbagai ngidam seperti rujak Bangkok hingga kue putu. Pasangan yang kerap memposting kemesraan di sosial media dan kerap traveling ke luar negeri ini 23 Juni kemarin baru saja anniversary pernikahan ke 1 tahun, namun Angga kerap disebut netizen sebagai pria yang pintar mencari istri kaya hingga dituding menumpang hidup. Seperti apa tanggapan Angga Wijaya atas tudingan negatif netizen terhadap dirinya? Dan benarkah Angga menjadi lebih posesif setelah sang istri melahirkan anak pertamanya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Selamat ya atas kehadiran putri ketiga kalian berarti Putri. Ya. Putri. Aduh, ini ada kita lihat dulu ya video seperti apa momen Ana melahirkan dan juga pada saat ini nemplok ya orang tuanya. Kita lihat yang berikut. Ini dia namanya terapi kangguru tuh. DDA-nya udah dimasukin di dalam perut. Udah kayak bayi kangguru. Kita lagi ada di ruangan NICU. Nah, terapi kayak gini tuh selama 2 jam. 2 jam tuh minimal. Boleh lebih kalau misalnya masih kuat atau masih pengen terapi itu boleh lebih. Tapi yang disarankan itu 2 jam sudah cukup. Tidak boleh di bawah 2 jam. Dan ini nggak boleh tuker-tukeran, nggak boleh skip biar lebih maksimal. Oh, aduh, Angga kamu paling ganteng berarti di rumah ya. Udah ada cewek-cewek 3 tambah 1 lagi 4 berarti ya. Tapi ini kan pertama kali kamu tuh bayi gitu ya, kamu gendong. Gimana rasanya sih? Udah pertama, jadi kayak apa ya? Sekarang itu aku sudah pure sebetulnya menjadi ayah gitu sebenarnya. Udah official gitu kan, darah dagingku sendiri. Tapi di situ ada rasa senang terus ada rasa sedih. Kenapa sedih? Sedihnya karena kita masih dipisahkan dengan jarak. Aku masih harus tidak seruangan gitu loh. Tidak satu kamar sama dede bayinya. Oh, kenapa? Masih di inkubator, Kak? Oh, karena kan nggak cukup bulan, beratnya kurang cukup, betul. Jadi aku harus bolak-balik ke sana untuk treatment itu. Gantian sebenarnya harusnya sih sama mamanya. Cuma mamanya karena belum bisa duduk terlalu lama. Jadi aku yang gantiin gitu loh. Jadi masih proses ya, bisa pulang bareng gitu ya. Kalau seneng mah seneng banget, cuman itu aja sedih gitu. Tapi gimana kamu kan mendampingi saat melahirkan tuh, gimana rasanya? Itu malah lebih kaget karena pada hari itu kita tuh niatnya cuman kontrol rutin gitu ya. Dikarenakan di hari itu bukan mulus ya, kontraksi nggak berhenti. Akhirnya dokter memutuskan yang rawat anak kita tindak hari ini. Saya kaget dong karena satu jauh dari jadwal itu masih 4 sampai 5 minggu lah. Oh, oke, masih sebulan lagi ya. Terus aku belum ada persiapan apa-apalah. Belum bawa nih kopernya. Belum. Terus mental juga belum nyampe sana itu. Itu kayak aku terdiam langsung. Terus gimana? Karena sebelumnya dokter tuh wanti-wanti jangan sampai kita ini dulu ya, pertahankan dulu karena bayinya kurang beratnya, kasihan. Itu kan aku takut jadinya. Tapi dokter mempersiapkan sampai diberikan pematang paru kemarinnya. Jadi dokter bilang ini bayi prematur yang sudah dipersiapkan kelahirannya. Tapi kan 8 bulan ya berarti ya. 8 bulan. 3 minggu lah. 3 minggu. Ya. 4 ya. Insya Allah mudah-mudahan cepat ini bisa pulang ke rumah ya sama orang tuanya. Karena ini kalau anak-anak yang lain gimana? Punya adik lagi perempuan. Kalau kakaknya yang pertama, komentarnya itu malah bukan ke kehadirannya, tapi gimana rambutnya? Kenapa rambutnya? Rambutnya lurus apa keriting? Kan kakaknya itu rambutnya itu bergelombang. Iya, di antara adiknya itu, dia rambutnya yang jadi kalau misalnya habis mandi itu dia selalu repot. Mana benerin dulu. Nah, itu yang pertama kakaknya yang ditanya. Yang kedua? Ya, yang kedua lihat tuh.
hidungnya mancung nggak ya? Dan dia kalah lagi gitu. Enggak, tenang, nggak apa-apa. Jadi nggak sabar ya pengen lihat adanya kayak apa gitu. Mereka juga belum bisa lihat, baru lihat bisa lihat foto fotonya aja, nggak boleh masuk kan. Karena ya belum bisa banyak orang juga yang lihat ya gitu ya. Baru berdua aja. Nah ini di tengah kebahagiaan pasangan ini ya kalau kita lihat kan netizen ada aja yang komentar ya. Tapi yang menarik adalah postingannya Angga nih POV. POV baca komen jelek pas dilihat akun bodong katanya gitu. Iya. Katanya video 1 detik bisa. Itu kan lagi Kos operasi. Kok sempat Kenapa bisa sempat-sempatnya iya? kok sempat kepikiran sih? videoin sih. karena aku tuh orangnya nggak pernah nyari kan, nggak pernah nyari komentar-komentar jelek. Tiba-tiba? Seketemunya aja, seketemunya aja lewat ketemu gitu. Cuman kalau udah yang bener-bener nyebelin, Pengen lihat ya itu siapa? suka aku balesin. Cuman balasnya tuh ada caranya gitu, supaya kita nggak terlihat sama seperti dia. Oh, iya. Pakai caranya lah gimana, lebih kerenan dikit lah gitu. Walaupun kesel. Waduh kesel ya. Ini juga bahkan Anda juga sempat jawab ya kan kita mau nanya Bu tumben-tumbenan loh dijawab kan kemarin iya sabar. Apa ini karena hormon atau gimana ya? Selain berikut ini jangan kemana tetap di Rumpin Musik.